saya ke belakang tadi. Allah. Dan lembab. Ya, lu jelasin itu apa? Pertama kali gue melihat Wewe Gombel. Aku melihat Sultan Syahrir mendapatkan kekerasan, tapi tidak di rumah ini. Kalau saya kan beliau memang uang ya, kan dia jadi wakilnya Bung Karno. Nah, karena mungkin perjuangan beliau lah sebentar ke Belanda. Nah, beliau ini baru diasingkan di Sukabumi dan tempatnya di sini. Nah, kalau Sultan Syahrir, saya jujur saya sudah banyak tahu tentang dia. Sekarang gue udah berada di salah satu tempat yang menyimpan story nggak kalah menarik dari episode sebelumnya, masih seputaran para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tempat ini dikenal dengan rutan pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Perkenalkan dulu, aku Caca. Mau nanya, kenal nggak rutan Bung Hatta? Rutan Bung Hatta. Sultan Syahrir? Kenal nggak? Enggak. Masa? Tahu nggak tempatnya? Nggak tahu. Bener? Iya. Rutan ya? Rutan? Rutan tempatnya kalau Tempat dulu itu digunakan untuk rumah tahanan dari Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Tepat di belakang sini. pernah dengar gitu. Oh, pernah dengar, tapi nggak pernah ke situ. Itu cagar budaya yang menyimpan banyak catatan sejarah. Iya. Oke, Mamang, ya sehat-sehat. Maaf aku ganggu waktunya. Makasih ya. Iya. Makasih ya, Pak. Kasih apa? Halo Om, ganggu waktunya sebentar. Assalamualaikum, Caca. Boleh Om ganggu waktunya sebentar? Mau nanya nih, Om kenal Bung Hatta tidak? Apa ya, kita kenal gitu. Oh, Sultan Syahrir kenal? Kenal. Tahu tempat dulunya itu dikenal dengan rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir? Kenal? Di mana tempatnya? Sukabumi. Om tahu nggak sih Bung Hatta sama Sultan Syahrir itu di tahun 1942 dipindahin ke rumah tahanan ini? Iya. Tahu? Itu cerita dari orang tua saya. Oh, cerita dari orang tua Om. Oke, Om, aku mau pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Om sehat-sehat, hati-hati ya Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masuk,
Hawanya tuh anget, hawa di dalam ini anget. Berada di ruang tamu dari rutan ini, dan di sini ada foto Bapak dan Ibu Fat, cantik sekali ya dan gagah sekali. Ini foto dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia di saat setelah proklamasi kemerdekaan. Bung Hatta dan Sultan Syahrir sempat belajar di Belanda di tahun 1930-an. Lalu di tahun 1934, Bung Hatta dan Sultan Syahrir ditahan oleh pemerintahan Hindia Belanda, lalu diasingkan dari Bovendigul, terus ke Banda Neira, lalu Banda Neira ke Surabaya. Nah, dari Surabaya sempat ada perdebatan dan salah paham yang akhirnya harusnya mereka ke Jakarta, langsung ke Jakarta, tapi mereka terpaksa ditahan di Surabaya karena memang ada kesalahpahaman tersebut. Tapi pada akhirnya keesokan harinya Bung Hatta, Sultan Syahrir dan pasukan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api dari Jakarta, lalu menggunakan mobil dibawalah ke Sukabumi. Ada ruangan, kebetulan bangunan ini lumayan bersekat-sekat dan ini masih asli guys, masih original. Nah, ini kamar dari Sultan Syahrir. Syahrir sendiri saat diasingkan ke sini membawa 3 anak angkatnya yang beliau angkat waktu beliau berada di Banda Neira. Pada unit bagian Syahrir, dalam kamar muka ada 1 tempat tidur. Pada ruang tengah ada 1 kamar tidur untuk 2 orang. Ruang itu dijadikan kamar tidur Lili dan Mimi, anak angkat Syahrir. Sempat ada perdebatan di dalam, makanya ada residual energi di situ, yaitu berbentuk emosi, marah, kekesalan dan kekhawatiran karena dia membawa 3 anak angkatnya tersebut. Dari residual energi, Sultan Syahrir saat itu mendapatkan intimidasi dari pemerintahan Belanda Jepang karena beliau tidak goyah dan tidak tertarik untuk ikut bergabung.
Aku melihat Sultan Syahrir mendapatkan kekerasan tapi tidak di rumah ini. Cuman aku terkonek residual energinya dengan beberapa tahun setelah beliau ditahan di tempat ini. Pengen lihat kamar ini isinya apa? Ini kamar apa? Kamarnya siapa, Fai? Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Oke. Ini kamar dari Sultan Syahrir. Ini ruangannya ya, lebih tepatnya. Ruangan dari Sultan Syahrir itu cukup lengkap. Ada kursi, ada meja, ada dipan, dan ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketangkap kamera nggak? Tadi di sini ada putih, tapi cuma lihat punggungnya doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi nggak ada yang lihat ya? Tadi ada Bentuknya apa? Sosok atau cuma sekedar? sosok. Sempat kaget karena di jendela itu ada. Apa aja? Oh, tadi daun ini goyang sebelum angin. Daun ini goyang. Ini paling bawah goyang sebelum angin datang. Ini kan baru angin. Tadi bawah goyang. Pas kita lagi ngebahas nenek-nenek loh. Ada nenek-nenek di jendela, kaget. Nenek-neneknya bungkuk. Nggak lihat mukanya, gue cuma lihat rambutnya aja. Karena di situ di kamar mandi ini pertama kali gue melihat wewe gombel untuk di sini. Nanti mau cari tahu terlebih dahulu, takut penglihatan gue salah karena gue melihat di sini ada bekas kuburan, ada pernah yang meninggal di sini. Sosok ini nanti kita gali ya, guys ya. Siapa sih sosok ini? Nah, dan di sini ada ruangan lagi. Assalamualaikum. Oh, ini tebusnya ke belakang tadi. Allahu Akbar. Nongol lagi tapi rambutnya ngintip. Demi Allah merinding. Ngintip di sini nih. Tuh, ngintip di situ. Assalamualaikum. Gue berharap bisa interaksi sama nenek ini. Mungkin nenek sosok ini bisa menceritakan tentang tempat ini, ada apa aja, dan dia sudah di sini berapa lama. Tapi sih dia ada di depan sih, lagi nyengir. Bung Hatta pernah bercerita tentang ruangannya. Dalam kamar muka sudah ada meja segi 8 dengan 4 kursinya dan 1 dipan. Di kamar tidur sudah ada tempat tidur dengan kelambunya. Di ruang belakang 1 meja makan kecil dengan 2 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ruangan dari Bung Hatta, rumah dari Bung Hatta di Bukit Tinggi, seperti yang diceritakan oleh warga yang tadi kita sempat wawancara. Ada beberapa foto-foto
guys, di ruangan ini di mana Bung Hatta menerima kunjungan dari ibundanya tercinta, yaitu Siti Solehah. Nah, dan di ruangan ini juga Bung Hatta menerima tamu Bapak Sujitno, adik dari Dokter siapa Pak? Cipto Mangunkusumo, wartawan Belanda, dan dan Amir Sarifuddin. Di sini lebih banyak emosi, kesedihan yang aku dapat. Rasa rindu dari seorang ibu. Yang dirasakan emang benar-benar sedih, dan aku mendapatkan residual energi dari mereka di saat itu benar-benar sedih, sangat sedih. Karena apa ya, perjuangan mereka tuh benar-benar berlikaliku. Bung Hatta juga bingung. Perasaan Bung Hatta saat itu kalau anak sekarang bilang tuh dilema, galau. Dan Bung Hatta sempat meyakinkan ibundanya kalau semuanya akan baik-baik saja. Assalamualaikum. Di sini kamar tidur dari Bung Hatta. Hawa dari ruangan ini sangat dingin. Suara lebih bergema ya di sini daripada di ruangan sebelah ya. Ya nggak sih, Pak? Ya kan? Di sini lebih bergema, padahal diameternya itu sama. Arsitekturnya juga sama, tapi di sini kayak lebih bergema dan lebih dingin. Bung Hatta selama di sini, beliau emang bener-bener full ibadahnya, sangat-sangat khusyuk. Tapi bukan berarti ibadah dari Bung Hatta sebelumnya itu tidak khusyuk, tidak ya. Tapi beliau sangat khusyuk saat berada di sini untuk ibadah, zikir. Karena menurut beliau cuman dengan cara hal demikianlah melakukan ibadah bisa menenangkan hati dan pikirannya. Di sini nggak ada kepanikan, nggak ada apa. Beda dengan Sultan Sarir. Kita lihat. Assalamualaikum. Kamarnya ini apa ini sih? Kamarnya? Hah? Tadi kan udah kamar tidurnya. Ruangan ini di sini masih ruangan Bung Hatta. Di sini ada meja makan, ada kursi. Di sini juga tempat Bung Hatta sempat menulis sesuatu, cuman aku nggak dapat itu apa ya. Ada sempat Bung Hatta menulis sesuatu di sini. Ada kertas, aku melihat secari kertas, tulis pakai pena, aku nggak tahu karena itu untuk dikirim ke seseorang. Hawanya masih sama seperti di ruangan sebelumnya. Di ruangan sebelah dingin, suaranya juga bergema, tapi tidak seperti di kamar yang tadi kita masuk, kamar pertama itu lebih bergema. Untuk arsitekturnya juga masih yang lama. Ini cuman catnya aja sih diganti, tapi bahan-bahannya masih lama, apalagi lantainya
Coba ke belakang. Ada dengar suara nggak sih? Kayak suara gitu. Ada suara kayak nafas dari pria. Pas gue mau buka jendela, karena nggak bisa kan, nggak bisa karena agak dikunci dari luar, apa kuncinya macet itu, pokoknya nggak bisa dibuka. Tadi ada suara kayak nafas. Kenceng banget. Tembusnya ke mana, Fai? Ini tembusnya ke belakang. Ternyata Amir Syarifuddin datang ke sini itu ada maksud tertentu, guys. Apa sih maksud tertentunya itu? Beliau datang kemari untuk merayu dengan ekstra kerja keras, benar-benar merayu Bung Hatta dan Sultan Syahrir agar mau membentuk aktivis dari apa, Fai? Dari nasionalis, agar mau bekerja sama dengan Belanda untuk meladeni Jepang. Nah, setelah beberapa hari Amir Syarifuddin datang ke sini, ternyata ada lagi yang mengunjungi mereka untuk menggoyahkan Bung Hatta dan Sultan Syahrir lagi. Yaitu siapa, Bay? Perwira tinggi polisi rahasia Jepang. Nah, Bung Hatta akhirnya menuruti kemauan Jenderal Harada yang datang ke sini untuk menawarkan beberapa persyaratan dan perjanjian. Apa sih perjanjiannya? Jepang itu menjanjikan mereka tidak akan menjajah atau menguasai Asia. Bung Hatta sangat kooperatif saat melakukan perjanjian tersebut, tapi Bung Hatta tidak mau menerima jabatan yang ditawarkan, yaitu sebagai apa, Pak? Sebagai pejabat resmi pemerintah militer Jepang. Militer Jepang, karena sama aja ketika Bung Hatta mau menerima tawaran tersebut dan kooperatif karena ingin melakukan pembebasan Asia dari penjajahan Belanda. Tak ada beda ruang-ruang yang ditempati Bung Hatta maupun Sultan Syahrir. Namun, cerita di dalamnya menggambarkan dua karakter tokoh nasional ini sangat berpengaruh untuk pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Bangunan di belakang kamar Bung Hatta sama seperti kamar Sultan Syahrir, tapi di sini ngerasain kayak agak mual. Ngerasain mual, Allahu Akbar. Karena di situ di kamar mandi ini pertama kali melihat wewe gombel untuk di sini. Nanti mau cari tahu terlebih dahulu, takut penglihatan gue salah karena melihat di sini ada bekas kuburan, ada pernah yang meninggal di sini. Terus dikubur di sini dan itu makam lama. Dan ada sosok juga yang menjaga tempat ini dan sosok itu berada di sini
saat Bung Hatta berada di tempat ini. Dan saat Bung Hatta pergi juga, sosok tersebut masih berada di sini. Itu sosoknya ada hubungannya dengan tokoh Islam, tapi dari tanah Jawa. Terus nenek-nenek itu aku nggak dapat di sini, tapi di sebelah. Dan gue coba untuk kepoin nih nenek-nenek maunya apa sih gitu. Karena kayaknya dia yang mau cerita sih di tempat ini. Bekas rumah tahanan Bung Hatta dan Syahrir ini bukan hanya sekedar kental dengan goresan sejarah masa lalunya. Namun, selain sejarah, konon banyak makhluk yang tak kasat mata yang mendiami bangunan ini. Caca melakukan penerawangan dengan kartu magis untuk melihat makhluk astral yang mendiami bangunan ini. Saat Caca menerawang dengan kartu magisnya, tim yang sedang mengambil gambar menangkap sosok makhluk tak kasat mata. Belas itu apa? Ini memang tempat ini kosong, jadi ada ini. Nah ini kayak apa ya? Di sini tuh ada makam. Sementara, sebagian tim bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan info tentang sejarah rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tangan kiri, saya pegang kamera. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Baik ya? Ya. Udah bisa langsung kita tanya-tanya nih. Boleh, silakan. Dari sini dulu dah saya. Saya mau nanya ini Kang. Awal mula rumah ini didirikan tuh gimana sih dulu? Oh, sebetulnya rumah ini didirikan terkait dengan pendirian namanya Gewapende Polisi atau sekolah polisi lapangan pada saat itu. Nah, cuma memang dulu bangunannya nggak seperti ini, masih bangunan bilik. Kemudian karena memang ada kurang higienis sehingga terjadi wabah, banyak yang meninggal di sini. Akhirnya dilakukanlah perombakan menjadi lebih modern pada tahun 1917 sampai 1919. Dari situlah kemudian bangunannya kemudian menjadi seperti ini. Berarti sekolah polisi itu didirikan oleh Belanda ya Pak? Betul, jadi didirikan awalnya sekolah kader 1912, tapi tahun 1925 menjadi sekolah nasional karena memang dari sekolah Bogor dipindahkan ke Sukabumi, dan ini menjadi sekolah yang terintegrasi termasuk dengan pendidikan militernya karena ada lapang tembak juga di daerah sini. Dari 7 sosok ini, dari 6. Kok ini yang menjaga tempat ini, karena tempat ini bekas tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ini memang ada gerbang goib, kan gue curiga pas di rumah aku ada gerbang goib. Ini sosok di sini udah lama. Sebetulnya kehadiran Hatta dan Syahrir itu pada awalnya mereka kan masih ada di Banda ya, di Banda Neira, mereka dibuang di sana. Tapi ketika itu Jepang udah mulai masuk dari arah utara, terutama udah masuk ke area Maluku, sehingga akhirnya Belanda agak panik. Dan rencana awalnya sebetulnya ada rencana dikirimkan ke Australia supaya tidak digunakan oleh Jepang untuk membantu Jepang, artinya memobilisasi massa kemudian mendukung Jepang. Nah, tapi pada akhirnya dibawa ke Sukabumi karena memang Sukabumi dianggap area yang aman. Di sini ada sekolah polisi juga, kemudian banyak orang Belanda tinggal di sini pada saatnya. Nah, uniknya ketika dibawa ke Sukabumi, ternyata karena tidak terlalu jauh dari Bandung dan Jakarta, maka banyak para tokoh pergerakan yang justru datang ke sini. Mereka seperti Amir Saripudin, Suitno Mangunkusumo, bahkan Dr. Cipto juga ada di sini gitu. Jadi ada beberapa tokoh yang memang sengaja datang ke sini dan kemudian
melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan pembicaraan terkait dengan strategi bagaimana jika seandainya Belanda sudah tidak ada dan bagaimana seandainya Jepang masuk, seperti itu kira-kira. Ini baru, ini karena memang tempatnya di kosong, jadi ada ini. Nah ini kayak apa ya? Di sini tuh ada makam. Kalau gambar ini berarti ada yang pernah meninggal di sini dan ditanam di sini. Setelah kejadian ini terus ini udah lama kosong, nggak baru ada mereka. Ini sebenarnya area ini ya, ruang tamunya. Oh, ini ruang tamu ya? Ya, jadi kalau menerima tamu dia di sini. Dulu ada kursi ya, kursi rotan di sini juga. Nah, ini kamar pertama. Ini sebenarnya kamar depan ya. Ini kamar depan ini sebetulnya oleh Hatta awalnya tidak digunakan karena Hatta tinggalnya di kamar sebelah. Tapi ketika ibunya datang, kemudian ibunya tinggal di kamarnya Hatta. Hatta tinggal di sini dan di sini lokasinya dulu tidak ada ranjang, tapi hanya bangku sepanjang 75 cm. Jadi Hatta tidurnya melingkar di situ. Oh, Sini kamarnya sendiri. Nah, ini kamar yang biasa digunakan Hatta. Dia bisa buka jendela juga ke arah belakang. Nah, ini kira-kira jadi dulu ada ranjang besi yang digunakan oleh Hatta. Kemudian ada disebutnya zizen. Zizen itu adalah kalau kita bilang meja kecil ya, dekat ininya, tempat tidurnya. kenapa Bung Hatta menerima tawaran dari Jepang? Hatta memang ramai menggembar-gemborkan bahwa kita harus berdiri sendiri tanpa pro kepada Jepang ataupun kepada Belanda. Nah, itu yang jadi perhatian mereka. Kemudian yang kedua, memang Hatta sifatnya kan orangnya kalem, tapi dia keras, jadi keras kepala seperti itu. Sehingga ketika masuk Jepang juga dia mau membantu dengan catatan ada janji kemerdekaan. Kemudian salah satu syarat bahwa dia mau bekerja dengan Jepang adalah di kantornya dia tidak boleh ada orang Jepang, harus orang Indonesia semua. Nah, karena itulah Hatta sebetulnya sempat juga diancam pembunuhan. Karena sempat dibawa ke Bandung, kemudian mau dibunuh tapi gagal. Kemudian sempat juga mau dibawa ke Jepang untuk dicuci otak, bahasanya itu. Jadi supaya dia berubah dan betul-betul pro kepada Jepang. Tim melanjutkan ke ruang Sultan Syahrir untuk menggali lebih dalam kejadian di saat itu. Ini Sultan Syahrir ya, Kang? Ya, ini area tempatnya Sultan Syahrir. Jadi ini hampir sama sebenarnya, ini area ruang tamu juga, tempat beliau menerima tamu, salah satunya Beb Fuke yang dia terima dengan suaminya dan mengobrol terkait dengan kegiatan-kegiatan aktivitas perjuangan. Nah, ini juga sama, ini kamar depan itu untuk anaknya yang cewek ya. Kan ada Mimi, Lili, Ali. Ali tidur bersama Syahrir di belakang, dan yang dua ininya anaknya lagi tidur di depan sini. Nah, ini area sini. Memang ini agak padat karena memang sempat ada anak kakaknya juga datang bersama dua anaknya, Heda dan Aki, sehingga ini lumayan cukup padat. Jadi kakaknya tinggal di sini sama yang cewek-cewek, Aki dan beberapa anaknya lagi tinggal di sini bersama Syahrir. Tokoh pejuang zaman dulu sebenarnya unik juga, seperti Bung Hatta ya, waktu di Banda. Jadi di Banda itu dia dianggap sebagai pengusir hantu. Karena apa? Ada satu rumah yang dianggap berhantu, kemudian Bung Hatta mau ditinggal di situ. Orang-orang kan ngasih tahu jangan, di situ ada hantunya gitu. Ternyata Bung Hatta ngotot mau di situ aja dan nggak ada masalah seperti itu.
Makanya sebetulnya tinggal di manapun seperti di tempat ini juga ya mungkin rada-rada spooky juga pada awalnya, tapi Bung Hatta tidak merasakan apa-apa gitu. Dia aman-aman aja tinggal di sini. Nah itu kira-kira karena ini posisi rumah kan paling pojok, jadi paling ujung sekolah polisi ini. Jadi dulu Jalan Bayangkara itu dulu tidak sebebas seperti sekarang, karena dulu ini adalah kompleks polisi sehingga ada penjagaan di sana, penjagaan di situ sama penjagaan di sebelah timur. Jadi ini orang kalau masuk itu harus lapor dulu seperti itu kira-kira. Kang, jadi akhirnya gimana Kang? Dua tokoh ini dibebaskan oleh Belanda atau gimana? Sebetulnya ketika Jepang kemudian masuk, karena Jepang melihat potensi dari Hatta yang bisa juga membantu Jepang, akhirnya khusus Hatta dia diundang untuk datang ke Bandung, yang kemudian dirubah menjadi ke Jakarta karena ngototnya Hatta itu. Nah akhirnya Hatta ke Jakarta, dan seperti strategi yang sudah dibuat di sini, Hatta melakukan aksi kooperatif, artinya bekerja sama dengan Jepang dengan catatan berharap akan ada kemerdekaan nantinya yang diberikan oleh Jepang. Kemudian Syahrir sendiri karena memang diabaikan oleh Jepang, nah namun dia masih bisa tinggal beberapa hari, tapi sudah itu dia kemudian keluar dan melakukan gerakan anti Jepang. Jadi dia melakukan gerakan bawah tanah yang memang anti fasis, sehingga memang jadi musuh Jepang pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya dua tokoh itu walaupun melakukan dua cara yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama juga gitu. Karena memang sudah melakukan pembicaraan di sini seperti itu kan. Setelah melakukan penerawangannya, Caca melanjutkan untuk berkomunikasi dengan sosok nenek penunggu. Ada pesan dari nenek yang Buddha tadi. Dan nenek itu cuma minta untuk tempat ini jangan kotor, dibersihin, dirapihin, terus minta mungkin masih ada keturunan Bung Hatta atau Sultan Syahrir untuk datang ke sini. Pesannya itu, dan ini untuk dibersihkan, dirawat. Jangan ada barang yang diambil, cuman nggak tahu nih apa nih, mungkin ada barang yang diambil di sini. Dia ngelarang itu aja sih pesannya, nggak yang gimana karena dia nggak suka kotor, jorok. Nah, di sini area belakang dari bangunan ini boleh dibuka nggak, Pak? Boleh. Buka aja. Kayaknya. Assalamualaikum. Ini toilet, kamar mandi. Sepertinya ini ruangan digunakan untuk para penjaga saat itu yang menjaga Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ini nggak bisa dibuka. Nah ini sepertinya dapur, karena memang Bung Hatta pernah menuliskan tentang isi dari rumah tahanan ini. Karena memang sosok Wewe Gombel ini sangat suka sekali di tempat-tempat yang jorok dan lembab. Bung Hatta menceritakan keadaan rumah tahanan bagian belakang. Sementara dapur, kamar mandi, dan toiletnya berderetan terletak di bangunan belakang. Kebutuhan air tersedia dari air ledeng, lantaran memang tak ada sumur di rumah itu.
Jadi dijelaskan dengan detail ya guys. Ini juga, ini ada ruangan. Tadi gue melihat sosok yang sama waktu gue ke toilet. Jadi pas gue ke toilet baru datang, gue kebelet pipis, gue pinjam toilet dan situ ada WP Gombel. Dan di sini gue melihat sosok yang sama juga. Tadi pas gue masuk dia di belakang situ. Karena memang sosok WP Gombel ini sangat suka sekali di tempat-tempat yang jorok dan lembab. Assalamualaikum. Agak sedikit mual. Ini bisa dibuka nggak ya? Allah. Ini kayaknya kamar juga sih, Pai. Dari situ kayaknya ini kamar deh, Pai. Kamar? Kayaknya ini kamar. Ini sepertinya bekas kamar. Hawanya panas, pengap. Kalau di sebelah tadi aku pas keluar di pintu tuh agak mau mual. Di sini panas, di punggungku panas. Aku tidak mendapatkan residual energi yang gimana-gimana, cuman melihat pernah ada yang tidur di sini untuk beristirahat. Sepertinya digunakan untuk pasukan yang diutus oleh yang saat itu memang menjaga Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Di sini nih, di sini. Dan orangnya nggak begitu tegap badannya. So, apa ya ke belakangnya? Asik. Nggak ada apa-apa. Sultan Syahrir dan Bung Hatta cukup lama ya tinggal di sini, yaitu sebulan. Tapi kalau dihitung-hitung dari perjalanannya mereka, ya dari Bovendigul pindah ke Banda Neira, ke Surabaya, belum lagi mendapatkan perdebatan salah paham dan sempat ditahan saat itu, baru ke Jakarta, terus ke Sukabumi. Kayaknya mungkin sebulan lebih Bung Hatta dan Sultan Syahrir mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, walaupun tidak ada yang namanya kekerasan secara fisik, tapi mendapatkan kekerasan secara verbal, dan itu cukup menguras mental. Pada bulan Maret 1942, akhirnya setelah sebulan Bung Hatta dan Sultan Syahrir di sini, akhirnya di bulan tersebut Bung Hatta dan Sultan Syahrir dibebaskan. Nah, sementara Sultan Syahrir ke Semarang, Cipanas, dan kembali ke Jakarta. Lalu ada perjalanan lain lagi nggak, Pak, kira-kira? Ada. Yang menarik itu Sultan Syahrir. Ya. Dia kembali ke Jakarta, tapi dia bergerak ke bawah. Yes, dia bergerak bawah tanah. Karena memang bisa dibilang Sultan Syahrir ini sangat bertentangan dengan perjanjian yang diterima oleh Bung Hatta. Walaupun Bung Hatta itu mau menyelamatkan masyarakat Indonesia, tapi sementara Sultan Syahrir sendiri dia menolak mentah-mentah. Satu bulan lebih, Bung Hatta dan Sultan Syahrir di rumah tahanan ini. Tetapi banyak sekali keputusan dan pertemuan penting yang membuat kedua tokoh ini bertindak dalam proses melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia.
Jadi kita generasi muda jangan pernah melupakan para pejuang kita, bagaimana saat itu mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Ingat pesan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, terutama kita bangsa Indonesia, anak-anak muda yang sangat minim akan informasi tentang sejarah kita. Karena dengan mengingat sejarah, maka kita bisa lebih tahu siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saksikan terus Fata Morgana. Nah, hehe, Mang Ujo masih ada di Kelurahan Tengah Cibinong. Wah, masih mau bagi-bagi hadiah buat warga Good People. Pastinya yang nonton net. Makanya mari kita let's go. Asoy. Ya, nama saya Mang Ujo. Kalau Bapak siapa? Oh, namanya Pak Salam, kirain ngajakan salaman. Aduh, maaf ya Pak ya. Nih gini Pak, Bapak bener nonton net? Bener. Ayo atuh mari kita lihat. Bener nih. Ternyata lagi sini Pak. Berarti Bapak mendapatkan kesempatan hadiah. Sekarang Bapak ambil hadiah yang mana Pak? Oh, yakin itu yakin. Apa coba hadiahnya nih ya? Televisi, alhamdulillah. Gali Pak. Bukan televisi mainan ini Pak. Tuh berat tuh. Masih mau hadiah lagi? Oke, pertanyaannya ya. Berapa jumlah anaknya? 6. Oh, Pak. Karena Bapak anaknya 6. Saya kasih hadiah, mau? Mau. Dapat mie lezatmu 3 rasa, Pak. Kan enak, Pak. Lagi nonton net TV sambil makan mie lezatmu. Karena mie lezatmu sajian nikmat, pilihan tepat. Nah, pemirsa, pastikan kalian nonton net. Kalau nggak ada tayangan net, di-scan ulang. Karena Mang Ujo akan datang. Ada Mang Ujo, pasti akan bagi-bagi hadiah. Asoy!